Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian GKI Sangka. Tepat pada hari ini, hari Kamis tanggal 4 April 2024. Mari saudaraku yang terkasih, kita mau menyatukan hati kita, memohon hikmat dan pimpinan dari Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk penyertaan dan berkat yang tak pernah berakhir. Ketika kami masih boleh diizinkan Tuhan untuk menikmati hari ini, maka kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan. Maka di saat ini kami juga mengalami kerinduan untuk semakin dekat dan mengenal Engkau lebih dalam. Biarlah firman yang akan kami dengarkan dan renungkan ini boleh terus memperbarui hati kami, supaya hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara menemukan komunitas skuter? Ya, biasanya ketika kita berjumpa dengan mereka, kita memberikan komentar yang negatif. Entah karena pakaian usangnya, entah karena penampilan kumuh yang kemudian mereka tampakkan. Tetapi saudara, ada hal yang menarik di dalam komunitas skuter ini. Mengapa? Ketika kita melihat mereka dan kehidupannya, kita bisa belajar satu hal, yaitu melalui solidaritas yang mereka miliki. Kalau berbicara tentang solidaritas, mereka adalah orang-orang yang hebat. Sebab apa? Mereka tidak pernah membiarkan anggota komunitasnya mengalami kesulitan. Misalnya saja, ketika salah satu anggotanya motornya mogok, mereka tidak akan menyalahkan, wah, siapa pakai sepeda yang sudah tua. Tidak, tetapi mereka akan saling bahu-membahu untuk menolongnya. Bahkan tak heran jika kemudian kita menemukan mereka rela bermalam di satu tempat untuk membenahi satu motor tersebut. Nah saudaraku yang terkasih, bukankah seharusnya komunitas orang beriman juga harus memiliki semangat yang seperti ini? Semangat yang mau saling mendukung, semangat untuk mau saling memperdulikan satu dengan yang lain. Tetapi ketika kita melihat kehidupan berjemaat kita, sudahkah semangat solidaritas ini nampak di dalam kehidupan sehari-hari? Maka pertanyaan bagi kita semua adalah, sudahkah semangat untuk mengalami kesatuan itu kita miliki dengan sungguh-sungguh? Sebab jemaat mula-mula memberikan teladan bagi setiap kita, bagaimana mereka hidup di dalam satu kesatuan di dalam Kristus. Mari bersama kita akan membuka Alkitab kita yang terambil di dalam Kisah Para Rasul pada pasal yang kedua, ayat yang ke-46 sampai dengan 47 yang berkata demikian. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah pembacaan kita. Berbahagia ialah setiap kita yang bukan hanya mendengar, tetapi juga melakukan firman Tuhan. Di dalam bagian ini kita bisa melihat bahwa jemaat mula-mula memiliki satu semangat solidaritas yang tinggi. Meski jemaat mula-mula harus menghadapi kondisi yang tidak menyenangkan kala itu. Sebagai agama yang baru, mereka harus melawan bagaimana agama Romawi dan Yahudi. Tentu tekanan-tekanan itu ada, tekanan itu terus mereka dapatkan. Tetapi apa yang membuat kemudian kekristenan kala itu berkembang menjadi pesat, sehingga orang kemudian tertarik untuk mengenal dan mengikut Tuhan? Firman Tuhan dalam bagian yang kita baca menjelaskan bahwa ketika mereka bersehati bertekun, mau untuk memperdulikan satu dengan yang lain, itu adalah menjadi titik awal bagaimana komunitas ini kemudian dapat berkembang secara pesat. Mereka tidak mengutamakan dirinya sendiri, egonya kemudian disingkirkan, segala prasangka-prasangka buruk itu dihilangkan. Tetapi mereka melandasi semua sikapnya dengan kasih, seperti kasih yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Untuk itulah kemudian dengan tulus hati itu, apa yang mereka lakukan, mereka juga sambil memuji Allah. Maka Allah kemudian memberikan berkat kepada kehidupan mereka, sehingga menambahkan orang percaya semakin hari semakin banyak. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah hal ini juga menjadi panggilan bagi setiap kita saat ini? Panggilan untuk saling mengasihi, untuk memperhatikan, memperdulikan satu dengan yang lain. Tetapi
mari bersama kita juga mengkoreksi hati kita. Kadangkala kita juga masih mengutamakan diri kita di dalam kehidupan bergereja. Kita mau untuk diperhatikan, kita mau untuk dilayani, kita mau untuk diperlakukan istimewa. Tetapi ingatlah panggilan Tuhan supaya setiap kita melayani, mengasihi, memperdulikan satu dengan yang lainnya. Untuk itulah kemudian firman hari ini menegur setiap kita untuk menerima saudara seiman kita, apapun yang menjadi kekurangannya, mari bersama kita terima mereka. Sadarilah juga bahwa setiap kita adalah pribadi yang tidak sempurna. Jadi jika kita menemukan hal-hal yang membuat kita hatinya kecewa, maka ingatlah kita hadir dunia untuk melayani Tuhan. Maka ketika kita diperjumpakan dengan saudara-saudara seiman yang mungkin melukai, yang mungkin masih hidup seturut dengan kehendaknya sendiri, yang membuat hati kita kesal, ingatlah saudara, kita dipanggil untuk merangkul setiap mereka. Maka sekali lagi firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita, memanggil setiap kita untuk menerima kekurangan sesama kita. Dan mari bersama kita hidup untuk saling bertekun, saling mengasihi, saling memperdulikan. Dan jadilah sempurna di dalam dan bersama Bapa. Kiranya Tuhan sendiri yang akan memampukan setiap kita untuk berkarya di dalam kehidupan ini. Mari bersama kita menutup permenungan ini di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur ketika Tuhan memanggil kami untuk bersekutu. Ajarlah setiap kami untuk mengutamakan Kristus dengan menerima sesama kami yang lain. Untuk itu Tuhan, berikan kami kekuatan dan kemampuan supaya kami dapat menyatakan firman-Mu di tengah kehidupan ini. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah permenungan kita hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa.